Perkenalkan, nama saya Retno Putri. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 6 tentang perencanaan proses jasa dan perancangan sistem kerja. Rancangan proses. Di antara keputusan penting yang harus diambil oleh para manajer operasi adalah keputusan yang meliputi rancangan proses fisik untuk memproduksi barang dan jasa. Seleksi proses. Seleksi proses merupakan serangkaian keputusan mengenai tipe atau jenis produk dengan peralatan yang digunakan. Di sini ada 3 tipe aliran, yaitu yang pertama aliran garis. Produksi terstandarisasi dan mengalir dari satu operasi atau tempat kerja ke operasi berikutnya dengan urutan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, produksi massa. Memproduksi kumpulan-kumpulan produksi dalam jumlah besar dengan mengikuti serangkaian operasi yang sama dengan kumpulan produksi sebelumnya, sehingga proses ini sering disebut dengan repetitif proses. Yang ketiga, produksi terus-menerus. Produksi yang ditandai dengan waktu produksi yang relatif lama untuk menghindari penyetelan, persiapan lain, dan kemacetan yang mahal. Nama saya Nanda Halim. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran garis. Pola aliran garis biasanya efisien tapi juga tidak fleksibel. Efisiensi ini diakibatkan oleh substitusi proses padat karya yang dengan proses padat modal dan standarisasi pengerjaan tugas-tugas yang rutin. Tingkat efisiensi yang tinggi diperlukan untuk menutup biaya peralatan-peralatan khusus, mulai produksi dalam volume yang relatif besar. Contoh yaitu produksi mie instan, surat kabar, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu aliran intermittent. Aliran intermittent mempunyai ciri produksi dalam kumpulan-kumpulan atau kelompok-kelompok barang yang sejenis pada interval waktu yang terputus. Pola aliran intermittent sangat fleksibel dan perubahan volume atau produknya karena operasinya menggunakan peralatan serbaguna dan tenaga kerja keterampilan yang tinggi. Pola ini dapat diterapkan pada barang-barang yang tidak distandarisasi atau volume produksinya yang rendah, karena pola ini adalah paling ekonomis dan melibatkan risiko yang paling kecil. Yang ketiga yaitu aliran proyek. Aliran ini digunakan untuk memproduksi produk-produk khusus atau yang unik. Biasanya setiap unit produk dibuat suatu barang tunggal. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi pertemuan 6, yaitu klasifikasi proses produksi berdasarkan tipe langganan dibagi 2, yaitu yang pertama, proses produksi untuk pesanan. Proses ini pada dasarnya memproduksi barang-barang dan jasa-jasa atas dasar permintaan atau pemesanan tertentu langganan akan suatu produk. Dalam proses produksi untuk pesanan, kegiatan pemrosesan menyesuaikan dengan spesifikasi pesanan langganan secara individual. Pesanan langganan secara individual, faktor terpenting dalam pelaksanaan proses produksi untuk pesanan adalah waktu penyelesaian. Sebelum pesanan dilakukan, harus dilakukan kesepakatan waktu penyelesaian terlebih dahulu. Yang kedua, proses produksi untuk persediaan. Proses ini meletakkan bahwa perusahaan selalu melakukan kegiatan produksi guna mengisi persediaan yang ada. Permintaan langganan dipenuhi dengan produk-produk standar dari persediaan. Persediaan digunakan untuk memenuhi permintaan yang tidak pasti dan merencanakan kebutuhan kapasitas. Oleh karena itu, forecasting, manajemen persediaan, dan perencanaan kapasitas menjadi esensial bagi suatu operasi produk untuk persediaan. Faktor terpenting yang harus diperhatikan adalah
mempresentasikan tentang keputusan seleksi proses, melanjutkan materi kelompok saya yang sebelumnya dibacakan oleh Lesti. Keputusan proses itu adalah satu proses atau faktor yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan seleksi. Proses secara ringkasan dapat diperinci sebagai berikut, yaitu ada A. Kebutuhan modal, 2. Kondisi pasar, 3. Tenaga kerja, 4. Bahan mentah, 5. Teknologi, dan 6. Keterampilan manajemen. Pemilihan di antara berbagai alternatif pemrosesan banyak keputusan dan seleksi proses yang bersangkutan, yaitu dengan kapasitas peralatan atau proses alternatif untuk memproduksi tingkat keluaran tertentu. Dalam masalah ini, analisis break-even dapat digunakan untuk membantu pembuatan keputusan pemilihan di antara berbagai proses alternatif. Melalui perbandingan keuntungan setiap prosesnya, ada beberapa macam, yaitu strategi proses produk. Strategi proses produk adalah sebuah keputusan penting yang dilakukan oleh manajer operasi adalah untuk menemukan cara produksi yang terbaik. Sebuah strategi proses atau transformasi yaitu adalah untuk sebuah pendekatan si organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan strategi proses adalah menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk yang berbeda dalam batasan biaya dan manajerial lain. Strategi proses produk merupakan proses yang akan mempunyai dampak jangka panjang pada efisiensi dan produksi. Begitu juga pada fleksibilitas biaya dan kualitas barang yang diproduksi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Halo, nama saya Keisha Maria. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi proses. A. Fokus pada proses. 75% dari semua produksi global berdedikasi untuk membuat produk yang bervolume rendah tetapi bervariasi tinggi pada tempat yang disebut dengan job scope. Fasilitas seperti ini diatur sesuai dengan aktivitas atau proses tertentu. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi fokus pada proses, diantaranya dalam sebuah pabrik, proses yang ada mungkin berupa departemen dan penanganan pengelasan, penghalusan, dan pengecatan. Dalam sebuah kantor, proses yang ada dapat berupa penanganan uang, penjualan, dan pembayaran. Dalam sebuah restoran, proses tersebut mungkin berupa bar, panggangan, dan pembuatan roti. B. Fokus berulang. Proses berulang berada di antara strategi yang berfokus pada produk dan proses. Proses berulang menggunakan modul. Modul adalah bagian atau komponen yang telah dipersiapkan sebelumnya, yang sering berada dalam proses yang kontinu. Lini proses berulang atau repetitif proses sama dengan lini praktek klasik. Lini yang secara luas digunakan dalam hampir seluruh praktek mobil dan peralatan rumah tangga. Lebih terstruktur dan karenanya menjadi lebih tidak fleksibel dibandingkan adanya customizing yang lebih dibandingkan suatu proses kontinu. Modul atau sebagai contoh daging, keju, saus, buah tomat, dan bawang ditarik untuk mendapatkan suatu kuasi custom produk, yaitu roti lapis keju. Dengan cara ini, perusahaan memperoleh keunggulan ekonomis dari model yang kontinu atau di mana banyak modul disiapkan.
Dan keunggulan umum modul yaitu volume rendah dengan banyaknya variasi. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Vivi Aulia Wahyudi. Di sini saya ingin melanjuti materi yang C, fokus pada produk. Yang pertama, proses yang memiliki volume tinggi dan variasi yang rendah adalah proses fokus pada produksi atau produk fokus. Dan yang kedua, fasilitas diatur di sekeliling produk. Proses ini disebut juga dengan proses kontinu sebab mempunyai lintasan produksi yang sangat panjang dan kontinu. Dan yang ketiga, produk seperti kaca, lembaran timah, bohlam lampu dibuat melalui suatu proses yang kontinu. Dan yang keempat, beberapa produk seperti bohlam lampu dibuat dalam proses yang diskrit, dan yang lainnya seperti kertas dibuat dalam non-diskrit. Dan yang kelima, perusahaan yang dapat mendirikan fasilitas yang berfokus pada produk hanya dengan standarisasi dan pengendalian kualitas yang efektif. Dan yang keenam, sebuah organisasi yang memproduksi bola lampu yang sama atau roti hotdog setiap hari dapat mengatur fasilitas di sekitar produk. Dan yang keenam, sebuah organisasi memiliki kemampuan yang tidak bisa dipisahkan untuk mendapatkan standar dan menjaga kualitas tertentu yang berbanding terbalik dengan organisasi yang memproduksi suatu unit tiap hari seperti percetakan atau rumah sakit umum. Dan yang C, fokus menskostomisasi. Yang pertama, para manajer operasi telah memproduksi jasa dan barang pilihan ini melalui apa yang dikenal sebagai mass customisasi. Dan yang kedua, tetapi mass customisasi bukan hanya tentang variasi produk, tetapi bagaimana cara secara ekonomis mengetahui dengan apa yang diinginkan pelanggan dan kapan pelanggan menginginkannya. Dan yang ketiga, mass customisasi merupakan pembuatan produk dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Dan yang keempat, mass customisasi memberikan kita variasi produk yang biasanya disediakan oleh manufaktur yang bervolume rendah atau terfokus pada proses dengan biaya seperti manufaktur yang bervolume tinggi dan standarisasi atau terfokus pada produk. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu bagaimanapun untuk mencapai mass customisasi merupakan suatu tantangan yang membutuhkan peningkatan kemampuan operasional kaitan dengan logistik, produksi, dan penjualan semakin erat. Para manajer organisasi harus menggunakan sumber daya organisasi yang imajinatif dan agresif untuk membentuk proses yang gesit, yang memproduksi produk tertentu dengan cepat dan murah. Sekian pembahasannya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.